Nah, seperti yang kita tahu ya nakama, dunia itu telah berubah ya, tetapi pertanyaan yang sama tetap menggema dalam hati para petualang sendiri tentang siapa itu Joy Boy. Nah, kisah One Piece tentang Joy Boy memang menarik untuk diperdebatkan dan didiskusikan lebih lanjut lagi. 800-an tahun lalu, seorang pria berdiri di puncak sejarah itu bukan seorang raja ya, tapi sebagai penjaga janji yang tak pernah ditepati. Seorang bajak laut pertama pula namanya adalah Joy Boy. Itu telah terukir di poneglyph kuno tersebar ke seluruh dunia sendiri, dan itu meninggalkan pesan samar yang telah melintasi waktu demi waktu. Ia bukan hanya tokoh dalam dongeng, melainkan kunci dalam rahasia besar yang pernah ada Void of Century, harta karun legendaris One Piece sendiri, dan juga informasi kerajaan kuno yang telah menghilang. Siapakah Joy Boy yang sebenarnya? Kenapa dia itu meninggalkan jejak yang begitu dalam sejarah tersebut? Dan yang lebih penting lagi, siapa yang akan menjadi penerus kehendaknya sendiri? Nah, jawabannya mungkin lebih dekat daripada yang kita duga ya nakama. Ini menarik. Selamat datang teman-teman. Kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini. Joy Boy The Library of Nika. Let's go. Kita mulai ceritanya. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya, supaya bentuk support kalian semuanya nih untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Nah gini, kala itu ada sebuah penggambaran seperti ini ya sob. Ketika Goldie Rogers menemukan Laughdale itu, dia sempat tertawa terbahak-bahakan, bukan karena harta yang ditemukan ya, tetapi karena ia menyadari satu hal. Dia bukanlah orang yang dinantikan oleh Joy Boy. Ia bukanlah orang yang diramalkan akan menyelesaikan cerita ini. Lahirkan aku di waktu yang lain. Nah, mungkin dia akan mengatakan seperti itu ya, karena ternyata dia bukan orang yang ditunggu oleh Joy Boy. Sekarang nakama, di era yang penuh gejolak ini, dunia masih bertanya-tanya kan, dan juga sudah sampai ke Elbaf tuh. Joy Boy ini sebenarnya siapa sih? Nah, ini emang seru sih nakama, bahwa kalau untuk penggemar One Piece sendiri pasti sudah tidak asing dengan nama Joy Boy itu kan. Di masa-masa terakhir ini namanya tersebut makin sering disebut nih. Namun siapa sebenarnya sang Joy Boy itu? Apakah peran pentingnya dalam sejarah dunia One Piece sendiri, dan kenapa sosoknya begitu sentral dalam pencarian harta karun legendaris? Apalagi setelah Egghead disebut-sebutkan lebih kencang namanya itu, dan sebagai seorang bajak laut pertama, nama Joy Boy sering dikait-kaitkan lebih dalam, apalagi sudah masuk Elbaf kan. Joy Boy bukanlah sekedar nama saja. Ia adalah tokoh penuh misteri yang memiliki hubungan mendalam dengan Void of Century atau abad kekosongan, periode sejarah yang sengaja dihapus dari peta dunia. Dia juga terhubung dengan pencarian One Piece itu sendiri, harta karun yang dikatakan berada di pulau terakhir Laughdale. Bahkan Goldie Roger sendiri pernah mengatakan bahwa Joy Boy meninggalkan harta luar biasa di sana. Sejak nama Joy Boy pertama kali muncul di kisah One Piece sekitar 500-an bab yang lalu, tepatnya di bab 628 ya, ceritanya masih menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam masterpiece ini. Dalam dunia yang dipenuhi dengan misteri dan juga kejutan, Joy Boy berdiri sebagai simbol misteri terbesar dari semuanya. Awal mula cerita Joy Boy dan kita mengenalnya itu bahwa cerita Joy Boy pertama kali terungkap di poneglyph tersebut, batu-batu kuno yang tidak bisa dihancurkan dan tersebar di seluruh dunia. Nama Joy Boy pertama kali ditemukan pada poneglyph yang terletak di Pulau Manusia Ikan ya. Di situ tercantumkan janji besar yang dibuat sekitar 800-an tahun lalu selama masa Void of Century. Namun janji itu tak pernah ditepati. Sebuah pesan telah tertulis di poneglyph tersebut mencerminkan kedalaman komitmen Joy Boy terhadap rakyat Pulau Manusia Ikan. Nah, pesannya begitu kuat menunjukkan bahwa ia berjanji membebaskan mereka dari diskriminasi dan penindasan yang mereka alami. Namun sayangnya janji itu masih belum ditepati hingga sekarang ini. Menariknya nakama, pesan ini juga mengisyaratkan bahwa Joy Boy bukan sekutu dari kelompok yang kemudian menjadi pemerintahan dunia ya, melainkan ia tampaknya menjadi simbol perlawanan terhadap sistem yang menindas. Namun apa sebenarnya janji itu? Ya, janji yang tak terlupakan ya konsepnya di sini, bahwa menurut teks yang diketemukan itu, Joy Boy berjanji akan membawa rakyat Pulau Manusia Ikan ke permukaan dengan menggunakan sebuah kapal besar bernama Noah. Janji itu dikait-kaitan dengan kekuatan luar biasa dari putri duyung legendaris yang konon
konon hanya muncul setiap 1000 tahun. Putri Doyong ini menjadi Ratu Otohime, memiliki kemampuan untuk mengendalikan monster laut. Tetapi ada peringatan serius, jika kekuatan ini jatuh ke tangan yang salah, dunia bisa berakhir dalam kehancuran besar. Pesan ini penting untuk diingat karena kekuatan inilah yang menjadi inti dari rencana Joy Boy itu sendiri. Di akhir cerita Pulau Manusia Ikan, kita melihat bagaimana monster laut itu membantu menarik kapal Noah kan. Hal ini memberikan petunjuk bahwa Joy Boy bermaksud menggunakan kekuatan para putri duyung untuk menyelamatkan rakyat manusia ikan. Tapi karena suatu alasan rencana itu gagal dan janji tetap menjadi utang yang belum terselesaikan. Itulah menariknya teman-teman, bahwa Luffy kala itu bertindak dan Shirahoshi membantunya dengan bantuan para Saiyajin tersebut. Ini memang menarik ke depannya. Dan kita tahu juga bahwa hubungan antara Joy Boy, Poneglyph dan Kozuki itu memang begitu erat ya. Selain janji tersebut, nama Joy Boy juga sering dikait-kaitkan dengan Poneglyph tersebut, batu aksara kuno yang dibuat oleh klan Kozuki dari negeri Wano Kune. Ini memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis dalam bahasa kuno tersebut ya, mereka rakyat Wano dari klan Kozuki itu. Nah memang ada 4 road Poneglyph ya yang saling penting dan terhubung itu karena mereka menunjukkan lokasi Locktail, dan salah satu Poneglyph ini terletak di Pulau Zou sendiri, di hutan paus yang berada di punggung Zunesa. Gajah raksasa sudah hidup lebih dari 1000-an tahun. Zunesa sendiri adalah makhluk yang memiliki hubungan erat dengan masa lalu dan dikatakan bahwa ia dihukum untuk berjalan selamanya sebagai hukuman atas dosa yang tidak diketahui. Tapi yang pasti Zunesa sudah ada sejak masa Joy Boy, jadi bisa dipastikan mereka memiliki sejarah bersama, mungkin sama konsepnya dengan robot kuno yang muncul di cerita Egghead-nya ya teman-teman. Nah kita ingat bahwa Goldie Roger dan penemuan Locktail itu menjadi sebuah teka-teki yang saling bersambung. Roger, Raja Bajak Laut, adalah salah satu tokoh yang memiliki hubungan erat dengan misteri Joy Boy. Ketika ia dan krunya tiba di Locktail, ia menemukan harta karun One Piece itu. Mereka akhirnya tertawa terbahak-bahak. Roger menyadari sesuatu yang luar biasa tentang Joy Boy yang apa ia tinggalkan. Tapi apa yang membuat mereka tertawa? Apa karena warisan Joy Boy begitu konyol? Atau justru karena menyadari betapa besarnya tanggung jawab yang ditinggalkan tuh? Roger sendiri tuh menyadari bahwa ia bukanlah Joy Boy yang diramalkan akan kembali lagi. Ia merasa hanya menjadi perantara untuk memastikan pesan Joy Boy tetap hidup hingga orang yang tepat datang di masa depan. Di Art Wano Kuni banyak sekali petunjuk tentang kembalinya Joy Boy ya teman-teman. Salah satu yang paling mencolok itu adalah ramalan dari Kozuki Toki, istri Oden. Nah ia meramalkan bahwa dalam 20-an tahun ke depan Joy Boy akan muncul kembali untuk membawa perubahan besar. Ramalan ini bukan sekedar omong kosong. Dengan buah iblis Toki Nomi, Toki sendiri adalah seorang time traveler ya. Dalam masa waktu 800-an tahun lalu, ia membawa sebuah pesan dari masa lalu ke masa depan. Selain Toki, Kaido, salah satu Yonko, juga berbicara tentang Joy Boy. Ia sering menyebutkan bahwa ia menunggu kembalinya sosok ini. Dan dalam pertarungan melawan Luffy, Kaido bahkan mengisyaratkan bahwa hanya Joy Boy yang bisa mengalahkannya. Dan tahu sendiri kan bagaimana hasil akhirnya, siapa yang menang? Ya Luffy itu. Nah Joy Boy dan Dewa Matahari nikah itu memanglah saling berkaitan nakama. Hubungan antara Joy Boy dan Dewa Matahari nikah itu menjadi semakin jelas lagi di art terakhir kala itu ketika Luffy membangkitkan kekuatan gear kelimanya yang disebut-sebut memiliki hubungan dengan sosok yang satu ini. Nika adalah dewa yang digambarkan membawa kegembiraan dan kebebasan bagi mereka yang tertindas. Jika Joy Boy adalah penerus kehendak Nika, maka itu masuk akal mengapa ia memiliki misi besar untuk membebaskan dunia dari belenggu tersebut kan. Nah bahkan Vegapunk, ilmuwan terhebat di dunia itu mengungkapkan bahwa penampilan Luffy setelah bangkitan kekuatan ini sangatlah mirip dengan gambaran kuno tentang Nika itu sendiri. Salah satu misteri terbesar yang terkait dengan Joy Boy adalah kemunculan sosok Im sama teman-teman di Art Reverie itu ya. Imu itu terlihat memegang sebuah poster Luffy dan berdiri di depan topi jerami raksasa yang disimpan dalam ruangan yang sangatlah dingin itu. Topi itu diduga memiliki hubungan erat dengan Joy Boy ini. Apakah topi itu simbol dari kehendaknya atau ada sesuatu yang lebih dalam terkait dengan makna topi tersebut nih? Ada teori bahwa ruangan itu adalah semacam kuburan bagi mereka yang membawa kehendak Joy Boy ya. Imu dan juga guru saya mungkin berusaha menghapus jejak keberadaan mereka yang membawa kehendak itu agar tidak ada yang bisa membangkitkannya kembali. Nah bahwa kita ingat pula tentang teori kerajaan kuno itu,
Joy Boy juga memiliki hubungan dengan kerajaan tersebut ya, entitas besar yang dikatakan menjadi musuh utama pemerintahan dunia selama Void of Century tersebut. Kerajaan ini dihancurkan tetapi warisannya tetap hidup dalam bentuk poneglyph dan teknologi kuno. Banyak yang percaya bahwa Joy Boy berasal dari kerajaan kuno ini ya, yang mungkin adalah pemimpin atau simbol perjuangan mereka melawan tirani pemerintahan dunia. Namun yang sudah jelas dikatakan dia adalah bajak laut pertama. Kerajaan yang dikatakan memiliki teknologi super canggih, bahkan lebih maju dari apa yang dimiliki dunia saat ini. Salah satu teknologi ini mungkin adalah senjata kuno seperti Pluton, Poseidon, dan juga Uranus. Nah, informasi itu menjadi lebih menarik lagi karena Luffy sekarang tuh sudah berada di Elbaf yang dikatakan sebagai dewa pujaan negeri tersebut nih. Nah, di sini informasi tentang Joy Boy dan juga Poneglyph, Road Poneglyph itu salinglah berkaitan teman-teman. Apalagi sekarang tuh ada informasi tentang sosok pria dengan tanda luka bakar tersebut yang kemungkinan akan menjadi petunjuk untuk Road Poneglyph terakhir. Mungkin dia juga akan tahu informasi tentang Joy Boy itu. Itu menarik sih untuk mengungkapkan One Piece lebih dalam, karena kita tahu ya nakama, One Piece mungkin sebuah warisan yang khusus. Apakah itu One Piece adalah teori bahwa One Piece bukanlah harta materi melainkan simbol persatuan dunia? Bisa aja. Nama One Piece bisa berarti satu kesatuan, menggambarkan dunia yang tidak terpecah oleh diskriminasi atau perpecahan semata. Dan itulah yang menariknya nakama, apalagi setelah informasi bocoran ending One Piece yang berembus bocor di forum Reddit kemarin ini ya, Elbaf ternyata memiliki hubungan spesial yang khusus dengan Joy Boy itu sendiri. Kami rasa banyak hal akan terjadi di masa depan, namun kabar tentang Joy Boy masa depan itu harusnya menjadi lebih ramai lagi. Kesimpulannya ya, Joy Boy bukannya satu nama dalam sejarah besar, tetapi sebuah gagasan simbol perlawanan, harapan, dan kebebasan pula kan. Dalam perjalanan rahasia Masrol yang terkubur telah terbongkar lagi. Kehendak Joy Boy kini berada di tangan mereka yang hidup di masa kini. Kembalinya Boy Iblis Hito Itonomi, sang dewa matahari nikah kepada Luffy itu, kalian pasti juga bisa menebak-nebak kan siapa Joy Boy di era sekarang ini kan? Ya, sosok manusia penyandang namadi. Dia terhubung dalam keluarga Monkey. Nah, kalian coba tebak di kolom komentar siapa kira-kira nama tersebut nih. Jadi terima kasih ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir nakama. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih, dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman, dan Joy Boy sang nikah telah kembali ke peradaban One Piece.